ada beberapa fungsi geoprocessing ya, di antaranya adalah tadi kita sudah coba buffer, kemudian clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Oke, untuk pertama kita pilih fungsi dissolve. Kita tampilkan data ya, kecamatan ya. Kecamatan add. Ya, di sini kita bisa lihat di atributnya. Jadi kota Samarinda itu terletak, ada yang di kota, ada juga yang terletak di seberang ya. Jadi kita ingin membuat gambar yang kecamatan yang terletak di kota dan terletak di seberang. Oke, kita gunakan perintah dissolve ya. Dissolve ini intinya adalah menghapus batas objek yang memiliki kesamaan atribut. Ya, sebagai contoh di sini kita bisa melihat kecamatan di Samarinda ini ada yang terletak di ada yang terletak di Samarinda kota, ada yang terletak di Samarinda seberang. Dengan menggunakan fungsi dissolve kita bisa menghilangkan batas ini. Jadi kecamatan ini dan ini itu terletak di daerah yang sama, yaitu di Samarinda kota, sementara Palaran dan Samarinda seberang ini terletak di Samarinda seberang ya. Jadi dengan menggunakan fungsi dissolve kita akan menghilangkan batas ini dan ini. Klik geoprocessing, dissolve, inputnya adalah kecamatan, kemudian kita mendissolve-nya, menggabungnya berdasarkan letaknya ya. Klik OK ya, jadinya seperti ini. Itu adalah fungsi dissolve. Jadi hasilnya daerah yang terletak di kecamatan yang terletak pada daerah yang sama itu akan dihapus batasnya. Oke, kemudian berikutnya adalah fungsi merge. Fungsi merge ini adalah untuk menggabungkan data yang bersebelahan. Kita bisa panggil data kecamatan Samarinda kota dan Samarinda seberang. Add ya, seperti ini. Ya, ini Samarinda seberang, kemudian yang ini adalah Samarinda kota. Ini letaknya bersebelahan. Untuk menggabungkan menjadi satu layer, perintahnya adalah merge ya. Klik geoprocessing, kemudian merge. Jadi inputnya adalah Samarinda kota dan Samarinda seberang. Klik OK. Ya, jadi hasilnya adalah satu buah layer yang merupakan gabungan dari dua layer tersebut ya, seperti ini. Ya, ini hasilnya. Kita bisa ya, ini adalah hasil penggabungan dari dua buah layer ini. Fungsi berikutnya adalah symmetrical difference. Symmetrical difference ini fungsinya adalah untuk mengetahui daerah yang tidak mengalami tumpang tindih. Ya, di sini misalkan ada dua buah perusahaan yang mengalami tumpang tindih. Dengan menggunakan fungsi symmetrical difference, maka kita akan hasilkan peta yang tidak mengalami tumpang tindih. Oke, sebagai contoh kita tampilkan data perusahaan A, perusahaan B yang ada di folder geoprocessing. Ya, di sini perusahaan ini mengalami tumpang tindih ya, di bagian sini ya, di bagian sini. Ya, di sini. Ini adalah daerah yang mengalami tumpang tindih. Dengan menggunakan fungsi symmetrical difference, maka kita akan menghasilkan peta baru yang hasilnya tidak mengalami tumpang tindih. Ya, untuk perintah symmetrical difference itu di analysis tool, kemudian overlay, kemudian symmetrical difference. Jadi inputnya adalah perusahaan A, kemudian perusahaan B, hasilnya ditaruh di mana? Oke. Ya, jadi ini kita dapat hasilkan peta atau layer yang tidak mengalami tumpang tindih, daerah yang tidak mengalami tumpang tindih dari perusahaan A dan perusahaan B ini. Oke, itu tadi perintah symmetrical difference. Kemudian berikutnya adalah perintah clip. Clip ini fungsinya adalah untuk memotong. Jadi
dari gambar-gambar ini bisa kita lihat ini adalah yang dipotong. Jadi yang dipotong itu bisa poligon, bisa garis, bisa titik. Tetapi yang berfungsi sebagai pemotong itu harus poligon. Oke, bisa kita lihat di sini. Misalkan ada data peta tanah yang ada di Kaltim, kemudian ada kota Samarinda atau kecamatan ya di sini, kecamatan ya di sini ya. Dengan fungsi clip maka hasilnya adalah peta tanah yang ada di kota Samarinda ya. Perintahnya di G processing ini ada, atau bisa juga di ekstrak, di analysis tool ekstrak clip. Jadi di sini bisa, di sini juga bisa clip. Inputnya adalah tanah ya, yang dipotong, kemudian yang memotong adalah kecamatan. Oke. Ya, jadi hasilnya adalah peta tanah yang ada di Samarinda. Itu fungsi clip. Kemudian fungsi berikutnya spatial join. Nah, spatial join ini fungsinya adalah untuk mengambil informasi atau mengambil data dari tema lain yang posisinya sama. Oke, bisa kita lihat di sini, kita tampilkan desa, kemudian kita tampilkan kecamatan Kutim. Ya, kita bisa lihat di desa ini tidak ada informasi dia terletak di kecamatan apa. Ya, di sini tidak ada informasi desa ini terletak di kecamatan apa. Dengan menggunakan fungsi symmetrical difference, maka informasi atau atribut dari kecamatan ini itu akan dimasukkan di desa ini. Oke, kita lihat spatial join. Inputnya adalah desa, yang digabungkan adalah kecamatan. Kecamatan, klik OK. Jadi kita bisa lihat hasilnya akan menghasilkan layar baru, di mana di layar baru ini akan ditambahkan informasi nama kecamatannya. Ya, ini. Ya, ini. Jadi desa Tepian Langsat misalkan ini, di desa Tepian Langsat ini terletak di Kecamatan Bengalon gitu. Yang sebelumnya tidak ada informasi seperti ini di asalnya ini ya. Jadi tidak tahu ini terletak di kecamatan apa. Tapi dengan menggunakan fungsi spatial join kita dapatkan informasi atau atribut seperti ini. Jadi desa Tepian Langsat itu terletak di Bengalon. Desa Sangatta Selatan terletak di Kecamatan Sangatta Selatan. Desa atau dusun Batu Putih terletak di Sangatta Utara. Desa Belimbing terletak di Teluk Pandan. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih intersect. Di sini kita bisa melihat fungsi intersect bisa penggabungan antara poligon dengan poligon, garis dengan poligon, atau titik dengan poligon. Hasilnya adalah daerah yang mengalami tumpang tindih. Seperti ini, misalkan ada data jenis tanah A, jenis tanah B, kemudian kelerengannya datar, misalkan seperti ini ya. Maka hasilnya adalah daerah A yang jenis tanahnya A yang daerahnya datar, yang ini. Kemudian yang ini adalah jenis tanah B yang daerahnya datar. Kalau garis di sini kita bisa lihat, misalkan jalan dan kecamatan misalkan ya. Maka outputnya adalah jalan, garis ya. Kalau poligon dengan poligon hasilnya poligon, kalau garis dengan jalan hasilnya garis, kalau titik dengan poligon hasilnya titik. Misalkan di sini kita ingin mengetahui
jalan terletak di kecamatan apa gitu ya. Jadi ini bisa kita overlaykan antara jalan dan kecamatan seperti itu. Oke, bisa kita coba intersect. Ini kita bisa panggil data tanah, kemudian bisa juga kita panggil data penggunaan lahan yang ada di sini. Ya, di atribut dari ini penggunaan lahan di sini terdapat informasi penggunaan lahannya. Kemudian di tanah itu di sini ada informasi jenis tanahnya. Dengan melakukan fungsi intersect, ya, intersect, maka kita akan dapatkan informasi di suatu daerah itu jenis tanahnya apa, penggunaan lahannya apa, gitu itu. Intersect, inputnya adalah penggunaan lahan dan tanah. Oke. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini. Jadi di sini kita bisa lihat dengan menggunakan perintah identify di sini itu jenis tanahnya menurut PPT adalah Potsolic Andik. Kemudian penggunaan lahannya atau tutupan lahannya adalah hutan. Jadi informasinya bertambah. Kalau tadi di peta penggunaan lahan kita hanya bisa melihat penggunaan lahannya apa, di tanah ini juga begitu, di tanah ini jenis tanahnya apa. Tetapi dengan melakukan fungsi intersect kita bisa mendapatkan informasi di suatu daerah itu jenis tanahnya apa, kemudian penggunaan lahannya apa. Ya, ini fungsi intersect. Fungsi intersect union dan identity ini agak mirip ya. Jadi intersect ini hasilnya adalah yang mengalami tumpang tindih. Kalau identity itu tergantung pilihan input pertamanya. Kalau input pertamanya itu adalah yang kotak ini, maka hasilnya seluas kotak. Kalau intersect, hasilnya hanya daerah yang mengalami tumpang tindih. Kalau fungsi union, maka hasilnya adalah penambahan dua buah data ini. Jadi hasilnya ya seluas dua buah data ini kalau kita menggunakan fungsi union. Jadi fungsi union, intersect, dan identity itu mirip ya. Yang membedakan hanyalah outputnya. Jadi kalau union inputnya ini dan ini, maka hasilnya seluas dua-duanya ini. Tetapi kalau intersect inputnya ini dan ini, maka hasilnya adalah hanya yang mengalami tumpang tindih. Kemudian ada lagi fungsi identity ya. Kalau fungsi identity ini outputnya itu tergantung pada pilihan pertama. Jika pilihan pertama itu adalah kotak, maka hasilnya seluas kotak ini. Jika pilihan pertama adalah lingkaran, maka outputnya seluas lingkaran. Seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada dua buah data, jenis tanah A, jenis tanah B, kemudian ini adalah kelerengannya, datar misalkan. Jadi di sini kita dapatkan informasi hanya jenis tanah. Informasi tentang kelerengan tidak tahu. Begitu juga di sini kita tahu jenis tanahnya B misalkan ya, tapi kelerengannya berapa tidak tahu karena tidak ada data. Tetapi di sini jenis tanahnya tahu A gitu ya misalkan, kemudian kelerengannya datar. Di sini jenis tanahnya B, kelerengannya datar seperti itu. Itu kalau fungsi identity. Nah, jadi kemudian ada lagi tadi perintah iris. Nah, perintah iris ini kebalikan dengan clip. Jadi kalau perintah clip tadi ini inputnya ya, kemudian ini yang memotong, maka hasilnya adalah misalkan tadi ada peta tanah tadi ya, ada peta tanah, di sini ada kota Samarinda, hasilnya adalah peta tanah yang ada di Samarinda kalau kita menggunakan perintah clip. Tetapi kalau dengan menggunakan perintah iris,
Misalkan ini peta tanah Kaltim, ini kota Samarinda, maka hasilnya adalah peta tanah yang ada di luar Samarinda, seperti itu kalau kita pakai perintah iris. Oke, bisa kita coba. Add kecamatan dan tanah, ya seperti ini. Ya, kita gunakan perintah iris. Inputnya adalah kecamatan yang diiris, kemudian yang menghapus adalah kebalik, inputnya adalah tanah, irisnya adalah kecamatan. Oke, hasilnya adalah peta tanah yang ada di luar Samarinda. Ya, ini. Jadi tanah yang ada di Samarinda tidak atau dihapus gitu ya. Ini kebalikannya dengan fungsi clip. Ya. Kalau clip tadi kan ada peta tanah, ada kota Samarinda, hasilnya adalah tanah yang ada di Samarinda. Kalau perintah clip. Berikutnya kita lihat perintah update. Ya. Kita bisa tampilkan kecamatan, kemudian tampilkan juga data Samarinda Timur. Ya, ini sebagai contoh. Misalkan suatu saat di sini, di daerah ini akan dilakukan pemekaran. Ini adalah wilayah barunya, yaitu kecamatan Kutai Timur, Samarinda Timur misalkan ya. Jadi dengan menggunakan fungsi update akan kita dapatkan bentuk barunya ya. Di sini ada perintah update. Inputnya adalah kecamatan, update-nya adalah Samarinda Timur. Oke. Ya, jadi ini adalah bentuk barunya. Ya, kita bisa bikin ya seperti ini. Ya, jadi ini adalah kecamatan Samarinda Timur. Ya, gitu. Oke, buffer ini sudah tadi kita coba. Jadi dengan melakukan fungsi geoprocessing, dengan memanfaatkan menu-menu geoprocessing, kita bisa menambah informasi, ya, bisa mendapatkan tambahan informasi. Ya, sebagai contoh lagi, di sini ada kecamatan, kemudian ada data jalan, ya, jalan. Ya, di sini tidak ada informasi jalan ini terletak di kecamatan apa. Ya, jadi dengan menggunakan fungsi overlay, ya, overlay yang ada di sini, maka kita bisa mendapatkan informasi jalan itu terletak di kecamatan apa. Ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan informasi berapa panjang jalan di masing-masing kecamatan. Ya, misalkan kita gunakan perintah intersect tadi ya, atau identity ya, sama aja. Jadi inputnya adalah jalan, identity fiturnya adalah kecamatan. Oke. Ya, sekarang di sini kita dapatkan informasi tentang kecamatannya, ya, letaknya. Ya, kita bisa bikin simbolnya macam-macam berdasarkan kecamatannya. Ya, seperti ini. Jadi ini jalan yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu. Ini jalan yang terletak di Samarinda Ilir. Ini jalan yang terletak di Samarinda Utara. Kemudian kita juga bisa meringkas datanya. Misalkan kalau kita ingin mengetahui berapa panjang jalan pada masing-masing kecamatan, ya, ini kita hitung dulu luas, atau kita update ya panjangnya. Kita hitung dulu panjangnya dari masing-masing jalan tadi. Satuannya meter. Kita hitung panjang jalannya, ya, meter. Oke. Kemudian kita bisa hitung
panjang masing-masing jalan yang ada di masing-masing kecamatan, panjang jalan pada masing-masing kecamatan. Kita bisa ringkas di kecamatan ini, klik kanan sumeris, kemudian panjang sum. Oke. Yes, kita bisa lihat. Jadi di kecamatan Palaran itu panjang jalannya adalah 122.481 meter atau 122 km seperti itu. Kalau yang ini jalannya terletak di luar Samarinda ya, sehingga tidak tahu ini kecamatan apa. Kemudian di Samarinda Ilir panjang jalannya adalah 130 km seperti itu. Jadi dengan melakukan overlay kita bisa mendapatkan informasi tambahan.